sunyi, sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang benderang, dalam keadaan ramai. Wattiba'u sunnah fil aqwali wal af'al, dan mengikuti sunnah fil aqwal wal af'al, baik dalam segi ucapan maupun perbuatan. Wal i'radu 'anil khalqi fil iqbal wal iqbal, dan berpaling dari makhluk fil iqbal wal iqbal, baik dari depan maupun dari belakang. Wa ridha 'anillahi fil qalil wal katsir, dan ridho, rela dengan keputusan Allah SWT fil qalil wal katsir, baik dalam keadaan rezekinya sedikit maupun banyak. Wa ruju'u ila Allah fi sarra'i wad dharra, dan terus kembali kepada Allah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sempit. Radhiyallahu anhu ajma'in wa ja'alallahu wa iyyakum minhum bi fadlihi amin. Jadi di sini beliau sebutkan ada 5 fondasi. Ini bisa kita hafalkan, kita pegang, kita amalkan, kita ingat-ingat terus. Ada 5. Taqwa Allah fi sirri wal alaniyah. Pertama, tidak bisa lepas, yaitu takwa, takut kepada Allah baik di dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi bukan hanya ketika di luar kita itu kelihatan soleh, tapi ketika kita di rumah, ketika kita di kamar kita juga tetap soleh. Di luar yang dibuka mungkin ceramah-ceramah, di dalam rumah juga yang dibuka pengajian-pengajian. Jangan di luar ceramah, di dalam ya amin, paha-paha amoy ini. Jadi ini thariqahnya para fondasi daripada jalannya para aulia. Kemudian wattiba'u sunnah fil aqwal wal af'al. Selain takwa, yang kedua mengikuti sunnah fil aqwal wal af'al, baik dari segi ucapan maupun perbuatan. Dari segi ucapan, bagaimana Nabi SAW selalu mensabdakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang mukmin itu yang baik itu hendaknya kalau berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, paling tidak minimal diam. Jadi tidak membiasakan kata-kata yang negatif, yang kurang baik. Apalagi mengandung dosa seperti ghibah, merendahkan orang lain, mencaci orang lain. Itu malah membahayakan kita. Wal af'al, begitu juga dalam segi perbuatan. Karena semua perbuatan yang mengikuti berlandaskan sunnah baginda Nabi SAW maka mengandung ibadah. Apapun itu, walaupun dohirnya manusiawi, basyariah seperti makan, maka sebenarnya aslinya bukan ibadah, mubah-mubah saja. Tetapi kalau diniatin yang bagus, sesuai dengan adab-adab yang dicontohkan baginda Nabi SAW, maka semuanya menjadi ibadah. Termasuk juga di kamar mandi, tempatnya najis, tempatnya kotoran sekalipun, sebagaimana yang nanti kita ini akan bahas, akan kita pelajari malam hari ini insyaallah. Itu kalau kita mengikuti adab-adab dan sunnah baginda Nabi SAW, walaupun dalam kamar mandi, maka bernilai ibadah. Iya, itu keutamaan mengikuti sunnah baginda Nabi. Wal i'rad 'anil khalqi fil iqbal wa iqbal, dan berpaling dari makhluk, baik dari segi belakangnya maupun depannya. Intinya maksudnya di mana saja, baik orang itu mau orang kaya, orang miskin, tidak dilihat. Karena sesungguhnya yang memegang semuanya adalah Allah SWT. Jadi tidak ada berharap kepada siapapun, hanya berpangku kepada Allah SWT saja. Allahus Samad, ya, Allahus Samad. Allah tempatnya bergantung segala sesuatu. Maka kalau seorang mulia itu harusnya tidak melihat pada makhluk. Apalagi kalau seandainya menghormati seseorang karena kekayaannya. Dia dikatakan barang siapa yang memuliakan orang karena hartanya, maka telah hilang 2/3 dari agamanya. Ini yang harus kita hati-hati. Wa ridwanillahi fil qalil wa katsir. Ridho, rela akan keputusan Allah fil qalil wa katsir, baik dalam keadaan kita ini sempit, sedikit hartanya, sedikit rezekinya, maupun wal katsir, ataupun ketika banyak. Jadi ketika dikit kita tetap kembali kepada Allah, kita rajin ibadah, kita terus mengikuti pengajian, majelis-majelis zikir di mana kita ikuti. Begitu juga ketika
ketika banyak job. Biasanya sebagian orang ada yang sabar ketika dikasih sedikit, tidak sabar ketika dikasih banyak. Ketika dikasih banyak, yang dipikirnya jalan-jalan kemana nih, mau beli kemana nih, mau shopping kemana nih. Yang dipikirnya maunya habisin hartanya. Sudah tidak ingat itu buat musola, buat keluarga ataupun kanan kiri tetangga kita yang mungkin masih susah. Itu yang perlu kita perhatikan. Warju'ilallaihi sar'at-dharra, dan terus kembali kepada Allah dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Jadi selalu kepada Allah saja tempat meminta, tempat minta pertolongan, baik dalam keadaan susah maupun keadaan senang. Tidak hanya dalam keadaan susah saja, keadaan senang juga jangan sampai kita lupa kepada Allah SWT. Radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Wa ja'alallahu wa iyyakum wa ja'alna wa iyyakum minhum fadlihi amin. Dan semoga Allah mengumpulkan kita dan kalian semua minhum bersama mereka fadlihi dengan keutamaan daripada Allah SWT. Amin. Tamatil wasiyah. Sudah selesai wasiat. Alhamdulillah hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah untuk ini, dan tidaklah kami mendapat hidayah apabila Allah tidak memberikan kami hidayah. Laqad ja'a Rasulullah bil haq. Sungguh telah datang utusan Tuhan kita dengan kebenaran. Ma yaftahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalah. Apa yang Allah buka untuk manusia daripada rahmatnya, fala mumsikalah, maka tidak ada bisa yang mengganggunya. Wa ma yumsik fala mursila min ba'di. Dan apa yang Allah mau tangguhkan, maka tidak ada bisa memberikan rahmat itu.